Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sunjava. Saya mahasiswi Teknik Industri, NIM saya 41618320064. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas besar 2 dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Latar belakang. Terdapat lebih dari 800 bahasa yang digunakan di Indonesia menurut sensus 2010. Indonesia adalah salah satu negara dengan keragaman bahasa paling banyak di dunia. Bahasa Indonesia adalah lingua franca utama atau bahasa utama dari negara Indonesia. Standarisasi penggunaan bahasa Indonesia telah berlangsung selama beberapa dekade, tetapi prosesnya sekarang tampaknya hampir berlangsung dengan sendirinya, sehingga standarisasi dan pengaturan mandiri terlihat lebih jelas. Rumusan masalah: apa saja perbedaan dan elemen dari bahasa? Apa pengertian dari bahasa pergaulan? Apa pentingnya bahasa? Dan bagaimana bahasa pergaulan yang berkembang di Indonesia? Tujuan: mengetahui perbedaan dan elemen dari bahasa, mengetahui pengertian dari bahasa pergaulan, mengetahui pentingnya bahasa, mengetahui bahasa pergaulan yang berkembang di Indonesia. Manfaat: memberikan pesan kepada pembaca mengenai bahasa pergaulan yang berkembang di Indonesia serta pentingnya bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan. Yang pertama ada perbedaan dan elemen bahasa. Selain fungsi bahasa, ada juga berbagai jenis bahasa dan cara memahami bahasa secara keseluruhan. Mampu membedakan ini dapat membantu Anda memahami alasan lain mengapa bahasa sangat penting. Yang kedua ada pengertian bahasa pergaulan. Bahasa pergaulan juga dikenal sebagai bahasa jembatan, bahasa umum, bahasa perdagangan, bahasa bantu, bahasa kendaraan, atau bahasa penghubung. Adalah bahasa atau dialek yang digunakan secara sistematis untuk memungkinkan komunikasi antar kelompok yang tidak berbagi bahasa atau dialek asli, terutama jika itu adalah bahasa ketiga yang berbeda dari kedua bahasa ibu penutur. Yang ketiga, ada pentingnya bahasa. Bahasalah yang membuat kita menjadi manusia. Begitulah cara orang berkomunikasi. Dengan mempelajari suatu bahasa, berarti Anda telah menguasai sistem kata, struktur, dan tata bahasa yang kompleks untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Memang tidak semua komunikasi melalui bahasa, tetapi menguasai suatu bahasa tertentu membantu mempercepat prosesnya berkomunikasi antar satu sama lain. Ini adalah salah satu dari banyak alasan mengapa bahasa itu sangat penting. Yang keempat ada bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa pergaulan dianggap penting bagi budaya dan masyarakat. Bahasa membantu kita mengekspresikan perasaan dan pikiran kita. Ini unik untuk spesies kita karena ini adalah cara untuk mengekspresikan ide dan kebiasaan unik dalam budaya dan masyarakat yang berbeda. Kesimpulan: bahasa pergaulan juga dikenal sebagai bahasa jembatan, bahasa umum, bahasa perdagangan, bahasa bantu, bahasa kendaraan, atau bahasa pendukung. Adalah bahasa atau dialek yang digunakan secara sistematis untuk memungkinkan komunikasi antar kelompok yang tidak berbagi bahasa atau dialek asli, terutama jika itu adalah bahasa ketiga yang berbeda dari kedua bahasa ibu penutur. Bahasa pergaulan telah berkembang di seluruh dunia sepanjang sejarah manusia, kadang-kadang untuk alasan komersial atau disebut bahasa perdagangan, memfasilitasi perdagangan, tetapi juga untuk budaya,
kenyamanan agama, diplomatik dan administrasi, dan sebagai sarana pertukaran informasi antar ilmuwan dan cendekiawan lain dari kebangsaan yang berbeda. Saran: bahasa pergaulan dianggap penting di negara Indonesia, yang sering digunakan sebagai bahasa keseharian di lingkup informal atau tidak resmi. Namun sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, kita harus mampu memperhatikan struktur berbahasa yang baik dan benar apabila sedang dalam situasi yang resmi atau formal. Dalam arti kata lain, kita harus mampu menempatkan diri di mana kita harus berbahasa formal dan di mana kita dapat menggunakan bahasa pergaulan sehari-hari. Berikut daftar pustaka. Yang pertama ada dari Suminar, yang kedua ada dari Suharso dan Retno Nongsi, yang ketiga ada dari Sunario, yang keempat ada Sumarwati. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.